Selamat pagi semua, ibu-ibu. Saya nggak pakai kata bapak, karena mungkin saya cuma sendiri bapak di tempat ini. Suara saya terdengar dengan baik kan ya? Yes. Oke. Sesuai dengan tema yang diberikan, kita akan membicarakan mengenai you only live once. Kita cuma hidup satu kali. Nah, saya mau ajak ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan semua untuk mencoba untuk merenungkan hal ini. Ada yang bilang gini soalnya, karena hidup cuma sekali, nikmatin aja. Bahkan zaman saya dulu masih sekolah, ada semboyan, mumpung kita masih muda, harus santai dan bahagia katanya. Jadi ada yang bilang karena hidup hanya sekali, nikmatin aja. Saya nggak bilang nggak boleh kita nikmati, bukan salah. Tetapi tidak sepenuhnya begitu. Karena for things in life, kita bahas ini tahun lalu, waktu saya berbicara di NDC Women di sana ya, waktu itu kita lakukan on-site. Saya katakan bahwa things in life, it's either we enjoy it, or we invest it, or we will waste it. Jadi, hal di dalam kehidupan kita ini, either kita menikmatinya, atau kita menginvestasikannya, hidup kita ini, atau kita akan menyia-nyiakannya. Nggak ada hal lain yang bisa kita lakukan. Kalau nggak kita nikmati, ya kita harus investasikan. Atau kalau nggak, ya kita akan menyia-nyiakannya. Jadi hidup hanya sekali, perlu dinikmati, betul. Tetapi nikmati saja semuanya, menurut saya tidak sepenuhnya begitu. Karena kehidupan kita datang di dalam bentuk susu dan madunya kehidupan. Nah, saya mau aja gini, sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Bayangkan kita punya sesuatu yang berharga dan satu-satunya. Apa yang akan kita lakukan dengannya? Kita punya sesuatu, seseorang, barang, orang, apapun itu, sesuatu yang berharga dan hanya satu-satunya. Apa yang akan kita lakukan dengannya? Tentu kita akan menjaganya, menggunakannya dengan tepat, dan sesuai dengan petunjuk cara menggunakannya, bukan? Nah, hidup kita ini, Tuhan katakan, Dia berikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Jadi hidup kita ini penuh dengan susu dan madu kehidupan. Susu dan madu kehidupan, ya susu ya perlu kita nikmatin, karena susu nggak bisa kita investasikan, susu akan basi setelah beberapa saat, madu yang datang perlu kita investasikan untuk jangka yang panjang. Nah, susu dan madu kehidupan ini bisa datang di dalam bentuk berkat, bisa datang di dalam bentuk benih, bisa datang dalam bentuk tantangan, persoalan, ujian, atau tekanan. Contohnya begini, kalau kita punya biji kopi, kalau kita enggak grind, kita enggak hancurkan, lalu kita nggak tekan dengan air panas, ya nggak akan keluar aroma kopi yang wangi. Jadi, apakah itu datang dalam bentuk berkat, benih, tantangan, persoalan, ujian, ataupun tekanan, itu semua terjadi di dalam hidup kita, karena suatu maksud dan tujuan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya kita. Nah, saya akan mulai dengan membacakan sebuah ayat dari Efesus 5, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 yang merupakan ayat pembuka dan ayat basis di mana saya akan bahas apa yang akan saya sampaikan mengenai you only live once based on ayat ini. Tuhan taruh di dalam hati saya. Dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita disuruh memperhatikan kehidupan kita dengan seksama. Bagaimana caranya kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan kita disuruh mempergunakan waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kita bodoh, tapi usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, saya akan
pilah-pilah Efesus 5, 15-17 ini di dalam 4 kelompok. Yang pertama kita mau bahas soal waktu. Dikatakan bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa saya mulai dari waktu dulu? Karena waktu adalah salah satu komponen terpenting yang perlu kita kuasai kalau kita mau mengelola hidup kita dengan baik. Saya nggak ngomong tentang keuangan, saya ngomong tentang mengelola kehidupan kita secara general. Jadi, kalau kita tidak bisa menguasai waktu, maka waktu yang akan menguasai kita. Nah, kalau waktu yang menguasai hidup kita, ketahuilah bahwa hari-hari ini, waktu-waktu ini adalah jahat. Jadi kita jangan izinkan yang jahat mengelola hidup kita. Jadi kita perlu kelola waktu yang ada, sebab waktu yang ada ini jahat. Kalau kita tidak kelola waktu, maka waktu yang mengelola kita. Kalau kita tidak kelola persoalan, maka persoalan yang mengelola hidup kita. Jadi kita perlu kelola waktu yang ada. Nah, ada banyak jenis waktu di dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali jenis waktu di dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang ada indah pada waktunya. Bukan waktunya. Bukan waktunya Tuhan, sebab dituliskan nyanya adalah nyanya kecil. Jadi dikatakan bahwa segala sesuatu, Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nyanya adalah huruf kecil. Bukan nya huruf besar. Jadi bukan waktunya, nyanya Tuhan, tetapi waktunya untuk bulir padi ada waktunya untuk dipanen 4 bulan. Untuk seorang wanita melahirkan ada waktunya, yaitu 9 bulan 2 minggu. Kalau terjadi pas 9 bulan 2 minggu, indah pada waktunya. Kalau jauh di bawah itu, kita deg-degan. Jadi indah pada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, perhatikan ini, ada waktu untuk membiarkan rugi. Kita tahu rugi, tapi ada waktunya, udah kita biarin aja. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Bahkan di masa pandemi seperti ini, ada waktunya dulu di mana kita bisa keluar tanpa masker, ada waktunya di mana kita mesti menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan terus, ada waktunya kita perlu menghindari kerumunan, ada waktunya kita cuma bisa bersekutu dengan Zoom saja. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau sekarang ini masih disuruh untuk menghindari kerumunan, lalu kita terus maksa untuk berkerumun, maka padahal waktunya adalah waktu untuk saling menjaga jarak. Tetapi kita berkerumun, maka itu tidak akan menjadi indah di dalam waktu tersebut. Jadi kita perlu bisa mengelola waktu ini. Ada waktunya untuk divaksin, ada waktunya untuk tunggu waktunya divaksin. Jadi tidak perlu kita kejar-kejar. Saya kapan, marah-marah di sana, marah-marah di sini. Ada waktunya untuk segala sesuatu. Ada waktunya untuk mengumpulkan, ada waktunya untuk membuang. Ibu-ibu dengar, ada waktunya beli baju, ada waktunya baju yang ada di lemari itu keluarkan. Karena kalau tidak, ya kita tidak hidup memenuhi firman Tuhan ini. Ada waktunya masuk, ada waktunya keluar. Ada sungai masuk, ada sungai keluar. Danau Galilea ada sungai masuk, ada sungai keluar. Ada kehidupan di dalamnya. Danau Laut mati, cuma ada yang masuk doang, nggak ada yang keluar. Mineralnya tinggi.
Mineralnya sangat tinggi, tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Demikian juga lemari pakaian kita. Coba masukin terus baju baru, baju baru, baju baru, baju baru ke dalam lemari terus. Tapi nggak ada baju bapak yang kita keluarkan. Akan ada kematian di dalam lemari pakaian kita. Baju kusut semua, ditumpuk-tumpuk nggak karuan. Setiap kali mau dipakai, kerahnya kelipet-lipet karena terlalu penuh lemarinya. So, ibu-ibu mengerti apa yang saya maksudkan? Ya? Jadi kemampuan kita mengelola waktu yang ada, menentukan level kita mengelola kehidupan kita. Kemampuan kita mengelola waktu yang ada, menentukan level kita mengelola kehidupan kita. Kita baru bisa mengelola kehidupan kita dengan baik kalau kita mampu untuk mengelola waktu yang ada. Setiap kita punya modal yang sama. Punya apa? Punya modal yang sama. Mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau berpendidikan atau tidak, mau pangkatnya tinggi atau rendah, mau melayani ataupun enggak, mau full time atau ibu rumah tangga, mau karyawan, kita semua punya modal yang sama, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun. Semua kita punya modal yang sama. Nah, waktu ini berjalan maju terus, seperti mata air yang mengalir. Waktu ini berjalan maju terus seperti mata air yang mengalir. Kita tidak bisa statis di waktu yang sama. Kalau analogi pakai mata air tadi gini, kita tidak bisa mengambil air yang sama 2 kali dari mata air yang sama. Betul nggak? Kita nggak bisa ngambil air yang sama. Kalau saya punya gelas nih, gitu. Misalkan saya punya gelas ini. Saya ambil air di mata air. Saya nggak bisa ambil air yang sama 2 kali. Karena waktu saya ambil yang kali kedua, udah air yang baru. Sebab air yang tadi sudah lewat. Demikian juga waktu. Waktu berjalan maju seperti air. Seperti mata air. Dia keluar terus. Maju terus, maju terus. Nah, waktu terus berjalan maju. Jam penunjuk waktu yang berputar di sumbu yang sama. Nah, paradigma kita bilang, jadi seolah-olah waktu itu berputar. Waktu enggak berputar, waktu berjalan maju. Sekalinya udah lewat, ya lewat sudah. Sekali seperti mata air tadi, kalau airnya udah lewat, ya sudah. Tapi kita bisa ngambil air lagi, tapi itu air yang baru. Bukan air yang 2 detik yang lalu ada di sana. Kamu mau ambil air itu? Nggak bisa. Kalau 2 detik yang lalu kamu nggak ambil, lewat. Nah, demikianlah waktu di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa mengelola waktu ini dengan baik. Adakah hidup kita terus berjalan maju sejalan dengan waktu? Karena waktu terus berjalan maju. Kemampuan kita untuk mengelola waktu yang ada mengharuskan kita untuk hidup terus berjalan maju seiring dengan berjalannya waktu. Atau kita hanya ikuti paradigma kita bahwa kita hanya berputar di sumbu yang sama seperti jam berputar. Nah, saya mau ajak ibu-ibu untuk pikirkan statement ini. Kita hidup seminggu, ya, kita hidup seminggu, atau kita hidup sehari yang diputar ulang 7 kali. Kayak jam, muter lagi, muter lagi. Jadi kita hidup seminggu, a lively living for a week, or we live a day, diputar 7 kali. Kita hidup setahun, atau kita hidup cuma seminggu, yang diputar 52 kali. Senin lagi, Selasa lagi, Rabu lagi, Kamis lagi, pertemuan wanita dulu pagi, Jumat lagi, Sabtu, Minggu, ibadah. Karena masih online, kita online dulu. Kalau udah pertemuan, kita pergi ke gereja. Lalu Senin lagi, Selasa lagi, Rabu lagi, Kamis lagi, pertemuan lagi. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, gereja lagi. Apakah kita hidup setahun, atau kita hidup seminggu, diputar 52 kali? Nah, usia saya 53. Saya hidup 53 tahun. Atau saya hidup setahun yang diputar 53 kali. Seperti jam yang diputar di sumbu yang sama. Dari tahun ke tahun, ya gitu, Desember bikin resolusi.
Januari, Februari, yang Sinjan, yang Valentine, Rabu, oh ada ulang tahun si ini, April, oh ada ini, Mei, Juni, kenaikan sekolah, Mei anak-anak ujian, kenaikan sekolah, bayar uang sekolah, bayar masuk kuliah, Juli liburan, Agustus ini, September, Oktober, November, Desember Natalan, resolusi lagi. Kita hidup, saya hidup 53 tahun, atau saya hidup setahun, yang saya putar 53 kali. Yang pertama, membuat hidup kita dynamic and exciting. Yang kedua, yang diputar ulang, membuat hidup kita itu cyclical dan predictable. Bisa ditebak. Senin dia pasti gini. Selasa dia pasti ini. Rabu dia pasti ini. Demikian juga dengan cara kita beribadah. Kalau cara kita beribadah bisa ditebak, ya orang bilang ya ngapain. Saya bisa tahu dia bakal ngomong apa. Nih ya, kan kita mulai jam 10. Nanti pas jam 10 pasti dimulai dengan kata ini. Ngomongnya pasti ini. Jadi segala sesuatunya udah predictable. Shalom, bagaimana semua? Pasti bertanya ini dulu, habis itu, terus nyanyi 2 lagu. Habis itu, ini, terus gitu lagi. Jadi, bagaimana kita mengelola waktu kita? Itu komponen yang pertama. Sebagai bagian dari apa yang kita bahas, you only live once. Karena cuma sekali dan hidup ini berharga, kita perlu mengelolanya, menjaganya, dan melakukannya sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama cara kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagian pertama sudah kita bahas, yaitu tentang waktu. Bagaimana kita mengelola waktu yang ada. Semakin pandai kita mengelola waktu, semakin berdampak kehidupan kita. Sebelum kita bisa mengelola waktu dengan baik, kita harus belajar mengelola waktu saja. Walaupun tidak terlalu baik, tapi kelolalah waktu. Jangan sampai waktu yang mengelola hidup kita. Sebab waktu ini adalah jahat. Jangan kita biarkan yang jahat mengelola hidup kita. Itu poin yang pertama. Poin pertama tentang waktu. Jadi in responding, because we only live once, untuk hidup yang sangat berharga ini, yang pertama kita mesti perhatikan adalah soal waktu. Karena cara kita mengelola waktu akan menunjukkan bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan seperti ini. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, dikatakan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi poin saya yang kedua adalah jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu jangan kamu bodoh. Jangan kita jadi bodoh dan bebal. Poin yang kedua namanya bodoh dan bebal. Nah, bodoh bukan karena nggak ada yang ngajar. Halo? Bodoh bukan karena nggak ada yang ngajar. Karena saya sering pergi ke daerah, seringkali saya dengar pendapat orang-orang di kampung bilang gini, Pak, kami bodoh, soalnya nggak ada yang ngajar. Benarkah orang-orang itu bodoh karena nggak ada yang ngajar? Karena firman Tuhan nggak bilang seperti itu. Bodoh bukan karena tidak ada yang ngajar. Bodoh karena kebodohan kita pelihara. Halo. Bodoh ini bukan jargonnya anak muda. Ah, lu si bodoh dipelihara. Kan sering anak muda ngomong itu biblical. Bodoh itu jangan dipelihara, harus dibuang. Karena bodoh bukan karena tidak ada yang ngajar. Bodoh karena kebodohan kita pelihara. Bahkan saya suka ngomong seperti ini. Saya pernah tweet seperti ini. Orang mabuk
akan sadar dengan sendirinya. Betul? Kalau setuju nggak? Betul nggak? Orang minum minuman keras, saya nggak lagi bilang boleh apa nggak boleh. Orang minum minuman keras, mabok, akan sadar sendiri. Orang kerja sampai capek, istirahat, tiduran, akan pulih sendiri. Tapi kalau bodoh, dibawa mati, my friend. Kalau orang bodoh, dipelihara, dibawa mati kebodohannya. Bodoh tidak bisa nguap sendiri, tidak bisa hilang sendiri. Mabok bisa hilang sendiri. Letih, lelah bisa hilang sendiri dengan istirahat. Tapi bodoh dibawa mati. Amsal 9 ayat yang ke-6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Amsal 9 ayat yang ke-6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Jadi bodoh itu harus dibuang. Karena firman Tuhan nggak bilang bodoh itu mesti diajar. Orang kalau bodoh nggak bisa diajar. Kenapa saya bisa bilang bodoh nggak bisa diajar? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi bodoh harus dibuang. Sampai orang itu membuang kebodohannya, ya orang itu tetap bodoh dan nggak bisa diajar, kita katakan dia bebal. Makanya firman Tuhan bilang jangan berbicara di telinga orang fasik. Kenapa? Nggak ada gunanya. Orang bodoh nggak bisa diajar. Sampai dia mengambil keputusan untuk membuang kebodohannya. Makanya dikatakan, buanglah kebodohan. Supaya kamu hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Nah, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau orang bijak. Orang bebal memelihara kebodohan, sementara orang arif membuang kebodohan. Jadi bukannya orang arif itu diajar, orang bodoh nggak diajar. Orang bodoh pelihara kebodohan. Orang arif buang kebodohan. Nah, saya akan baca ayat berikutnya. Amsal 9 tadi, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Siapa mendidik seorang pencemooh, dikatakan, siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Siapa yang janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, saya mau pilah-pilah ini, mulai dari ayat ke-7, 8, dan ke-9 ini. Saya berharap setelah saya pilah ini, kita akan bisa mengerti dengan lebih baik mengenai apa yang saya maksud. Nah, untuk keperluan itu saya mau share screen, saya minta izin untuk saya bisa share screen berupa papan tulis ini. Oke. Nah, jadi dikatakan gini, ada dua kelompok orang, bukan dua orang kelompok. Ada dua kelompok orang. Yang pertama adalah orang bodoh atau orang bebal. Yang satunya lagi orang bijak atau orang arif. Bisa kebaca kan ya tulisan saya ya? Nah, dikatakan seperti gini, siapa mendidik seorang pencemooh. Jadi orang bodoh, orang pencemooh, orang bebal, orang fasik itu satu kelompok. Orang bijak, orang arif itu di kelompok yang satunya lagi. Dikatakan gini, siapa mendidik orang bodoh? Jadi orang bodoh ini kalau dididik nih. Dia ngapain? Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh, dicemooh. Siapa mengecam orang fasik? Kalau diajar, ditegur, dikecam kan artinya ditegur. Dia ngapain? Mencela, dia nyela. Jangan mengecam seorang pencemooh supaya engkau tidak dibencinya. Dia membenci. Saudara bayangkan, orang bodoh ini, orang yang bodoh ini dididik, dia mencemooh. Dikecam atau ditegur, dia mencela. Ditegur, dia membenci. Nah kalau begitu,
Orang bodoh nggak bisa diapa-apain. Jadi benarkah orang bodoh karena nggak ada yang ngajar? Sama sekali nggak benar, saudara. Kenapa? Karena dididik pun dia mencemooh. Kamu jangan gini. Lu so tahu. Lu tahu apa? You belajar di mana? Sekolah di mana? Sekolah di situ aja mau ngasih tahu saya. Ditegur, dikasih tahu, nyela. Apaan kamu ngomong seperti itu? Ditegur, dia benci kepada orang yang menegurnya. Tapi lihat ayat yang ke-8. Kecamlah orang bijak. Kecamlah orang bijak artinya apa? Tegurlah orang bijak. Tegur orang bijak. Maka engkau akan dikasihinya. Beri orang bijak nasihat, dikasih nasihat. Maka ia akan jadi lebih bijak. Dan yang terakhir, ajari. Kita suruh ngajar orang bijak. Apa yang akan terjadi? Maka pengetahuannya akan bertambah. Coba perhatikan, orang bijak ditegur, dia mengasihi orang yang menegurnya. Dikasih nasihat, dia jadi tambah bijak. Diajar, pengetahuannya bertambah. Maka orang yang bijak akan semakin bijak dan berhikmat. Orang yang bodoh nggak bisa diapa-apain, karena orang bodoh nggak bisa diajar, sebab orang bodoh dipelihara sama dia, ya dibawa mati. Does it make sense? Nah, jadi itu yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Orang bodoh atau orang bebal tidak bisa dididik, diajar, atau dikoreksi. Sampai dia mengambil keputusan untuk membuang kebodohannya. Buanglah kebodohan. Jadi, firman Tuhan yang bilang, sebab itu perhatikan dengan seksama cara kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu jangan kamu bodoh. Jangan kamu bodoh. Jangan hidup seperti orang bebal. Jangan kamu bodoh. Bodoh dibuang. Jangan kamu bodoh, jadilah orang bijak. Seperti orang arif. Jadilah orang yang bisa ditegur, bisa dikecam, bisa dikoreksi, bisa dinasihati, dan bisa diajar. Jadi jangan kamu bodoh, dikatakan. Jadilah orang yang bisa ditegur, bisa dikoreksi, bisa dinasihati, dan bisa diajar. Jadi berapapun usia ibu-ibu semua. Kalau sebagai wanita, sebagai ibu-ibu, kita nggak bisa ditegur, nggak bisa dikoreksi, nggak bisa diajar, nggak bisa dinasihati, ya wanita bodoh. Walaupun jadi presiden direktur sekalipun, tapi nggak kena ditegur orang, namanya presiden direktur bebal. Walaupun jadi manajer yang handal, kalau nggak bisa dinasihati, nggak bisa diajar, nggak bisa dikoreksi, namanya manajer yang bebal. Sampai di sini masuk di pikiran ibu-ibu sekalian. Jadi yang pertama kita udah bahas soal waktu. Yang kedua, jangan kamu bodoh. Maksudnya apa sih? Bukan disuruh belajar, dibuang kebodohannya. Ambil keputusan untuk buang kebodohan. Sehingga kita jadi orang yang bisa dikecam, bisa ditegur. Kalau ditegur, lu tuh jangan gitu, tahu nggak? Kalau lu begini, lu tuh kalau Zoom jangan gini. Misalkan ada orang di situ, lu nih kalau Zoom jangan gini, gitu. Orang bingung, tahu nggak? Lu tahu apa? Lu kan nggak pernah Zoom. Nah, kan? Dididik, dikecam, nyela. Berarti bodoh. Tapi kalau lu kalau Zoom jangan gini, orang bingung, tau nggak? Oh gitu ya, gue nggak kepikiran itu. Thank you. Untung lo kasih tahu. Kalau nggak, gue nggak jadi lebih tahu. Jadi kalau ditegur, mengasihi orang yang menegur. Kalau dinasihati, jadi tambah bijak. Diajar, hikmatnya bertambah. Jadilah orang ini. Oke? Waktu sudah, bodoh udah. Nah, sekarang yang berikutnya dikatakan gini. Sebab itu
perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, kita bahas yang ketiga namanya cara hidup. So, you only live once. If you think that your life is important, kalau hidupmu itu penting, pergunakan, kelola, dan rawat sesuai dengan instruksinya. Yang pertama kita udah kasih instruksi soal waktu, gimana caranya. Yang kedua udah dikasih tahu gimana caranya supaya kita nggak bodoh, karena itu instruksinya. Yang ketiga adalah caranya kita hidup nih. Kalau kita udah bisa menguasai waktu, kalau kita udah berani untuk buang kebodohan, jadi kita jadi orang yang bisa ditegur, bisa dinasihatin, bisa diajar, bisa dikoreksi. Ketiga kita bahas adalah mengenai cara hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, perhatikan dengan seksama itu adalah memperhatikan dengan seksama. Coba saudara lihat sesuatu di depan saudara. Perhatikan sekilas ada apa aja. Coba sekarang lihat di sekeliling saudara. Di depan, di kiri kanannya handphone saudara, iPad saudara, komputer saudara. Lihat ada apa aja. Dah. Saudara mungkin kalau saya bilang, oke, bikin list. Mungkin saudara bisa tulis 5-6 list barang. Saya bilang, coba perhatiin dengan seksama lagi. Oh iya, tadi ada ini nggak kelihatan nih, ada. Contohnya nih kalau saya lihat dengan sekilas, oh ada tisu, ada gelas, ada komputer, ada iPad, ada mouse, ada HP. Perhatikan dengan seksama. Oh iya, ada minyak angin. Perhatiin dengan seksama. Oh iya, ini di pojok sini. Ada tusuk gigi masih baru, gitu loh. Perhatikan dengan seksama. Oh iya, ada ini. Oh iya, oh ada jarum ini. Oh ada staples yang udah lepas di sini, ini belum dibersihin. Perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Nah, Yesus ngomong gini di Matius 13 ayat 9. Ini Yesus yang ngomong. Dia berkali-kali ngomong kalimat ini. Waktu dia ngomong tentang perumpamaan, dia ngomong ini. Waktu dia ngajar tentang apa, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat ke-16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar pengen lihat apa yang kamu lihat, tapi nggak bisa lihat. Ingin dengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Mereka bukan buta atau tuli. Mereka lihat, tapi tidak melihatnya. Orang Jawa bilang delok, tapi orang ketok. Lihat, tapi kagak kelihatan. Ingin dengar, tapi nggak kedengaran. Hearing, but not listening. Nah, how can you listen kalau kamu masih bodoh? Sebab orang bodoh nggak bisa listen apapun juga. Karena kalau orang bodoh, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin. Saudara mau tahu ya buktinya yang paling jelas tentang orang bodoh ini? Orang bodoh nggak bisa terima hikmah. Contoh ya, dibungkus rokok. Kalau kita ke warung beli rokok nih sekarang, lihat ada hikmat dibungkus rokok. Merokok berbahaya bagi kesehatan, menimbulkan kanker paru-paru, dan merusak janin. Ada hikmat dibungkus rokok. Kasih tahu sama orang yang merokok. Itu kan cuma ditulis sama pabrik. Saya dikasih hikmat, dididik, mencemooh. Jadi nggak bisa diajar. Sampai apa? Sampai dia mengambil keputusan untuk buang kebodohannya. Baru dia bilang, benar juga. Ini bisa bikin gua sakit. Diajarin, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Mana bisa dikasih tahu orang kalau masih bodoh. Jadi perhatikan. Jadi sebetulnya ayat ini lagi bilang ini, perhatikan cara kita mendengar. Kedua adalah perhatikan cara kita melihat. Sebab itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dari cara kamu hidup. Pertama, perhatikan cara kita mendengar. Apa yang kamu dengar? Sebab iman timbul dari pendengaran.
pendengaran akan firman Tuhan. Kamu dengar hari-hari dengar voice, atau kamu hari-hari dengar noise? Kamu harus pilih apa yang kamu dengar. Yang kedua, perhatikan cara kita melihat. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, terang seluruh hidupmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sebab kita ini adalah terang dunia. Berarti kita ini terangnya dunia. Dunia itu gelap, kita ini terangnya. Sedangkan mata itu pelitanya tubuh. Kalau matamu baik, terang tubuhmu. Sedangkan kamu adalah terang dunia. Di dunia yang gelap ini, kamu terangnya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, kalau matamu gelap, sehingga jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, karena tidak ada terang dunia yang ada di sana. Jadi, perhatikan cara kita mendengar. Yang kedua, perhatikan cara kita melihat. Nah, cara kita melihat dan cara kita mendengar sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di hati dan pikiran kita. Halo? Cara kita lihat sama cara kita dengar sangat dipengaruhi apa yang ada di hati dan pikiran kita. Karena itu membentuk sudut pandang dan paradigma kita. Cara kita melihat sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di pikiran dan hati saya. Contohnya begini. Kalau saya pada dasarnya udah nggak suka sama Ibu Ruth. Dia senyum sama saya. Saya bilang sama teman saya, lu lihat nggak senyumnya? Sinis banget kan? Terus dia nggak senyum. Tuh kan, sombong banget dia sama gua. Ketemu aja nggak senyum. Terus teman saya bilang, Ibu Ruth, kata Joni, dia sombong, ketemu dia nggak senyum. Oke deh, lain kali gua senyum. Lain kali ketemu, dia senyum sama saya. Saya bilang sama teman saya, tuh lu lihat senyumnya. Sinis banget kan? Jadi dia senyum salah, dia nggak senyum juga salah. Kenapa? Perhatikan cara saya melihat. Cara saya melihat sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di hati dan pikiran saya. Jadi kalau hati sama pikiran saya seperti itu, you mau senyum salah, you mau nggak senyum juga salah. Mau hujan salah, mau nggak hujan salah. Zaman nggak ada COVID bilang nggak ada waktu buat di rumah. Sekarang zaman ada COVID, dibilang aduh gua bosan di rumah terus. Mau ada apa juga salah terus. Karena apa yang ada di hati dan pikiran kita. Sehingga penting, sekarang ayat ini jadi make sense. Ayat Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. You only live once. Make sure out of your heart spring out a life. Supaya hidup terpancar dari hatimu. Jaga makanya hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. So your living that is only once, it's a living that is full of life. Kamu hidup dan benar-benar hidup. Matius 12 ayat 34 yang bagian B-nya, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ini terusannya. Jadi kita minta jaga hatimu, karena dari dalam hatimu terpancar kehidupan. Dan bahayanya lagi, kalau hatimu nggak kamu jaga, dari hatimu, mulutmu meluap. Dari kepenuhan hatimu, mulutmu bicara, tanganmu ngetik status di Facebook, dan nulis di Twitter, dan ngetik di Instagram. Halo. Jadi kalau mau tahu isi hati seseorang, lihat status Facebook-nya, lihat status Twitter-nya, lihat apa yang dia tulis. Lihat apa yang ada di Instagram-nya. Terus ada orang bilang ini, dia mah orangnya mulutnya aja tajam, hatinya mah baik. Firman Tuhan tidak bilang seperti itu. Tidak ada. Kita jangan bikin firman Tuhan baru. Dari kepenuhan hatimu, mulut bicara. Oh dia mah mulutnya doang yang jahat, hatinya baik. Mana ayatnya? Kita mau percaya sama omongan orang itu, atau kita mau percaya dari omongannya Yesus, karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Out of the abundance of your heart,
your mouth speak. Make sure hatimu kamu jaga. Kenapa perlu kamu jaga? Karena dari situ terpancar kehidupan. Dan yang kedua, yang dari penuh di hati ini keluar lewat mulut. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi kalau dari mulut kita ini keluarnya yang negatif terus, ya kita akan makan buahnya nanti. Jadi perhatikan cara kamu hidup, perhatikan cara kamu melihat, perhatikan cara kamu mendengar. Itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Karena apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu membentuk sudut pandang dan paradigmamu. Makanya kamu perlu jaga hatimu. Nah, kalau udah jaga hati, karena dari hati meluap lewat mulut. Jadi nambah nih turunannya. Jagalah, perhatikan cara kita bicara. Perhatikan cara kita mendengar, perhatikan cara kita melihat, jaga hatimu, jaga pikiranmu, perhatikan apa yang kita bicarakan. Filipi 4 ayat yang ke-7 sampai 9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi apa yang akan memelihara hati dan pikiran? Damai sejahtera Tuhan. Tapi ini kita perlu aktif menjaga hati kita. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, ayat yang ke-8. Saudara boleh ikut baca bersama-sama dengan saya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kalau yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar,